Sudah dengar terdakwa Mike Jeffrey dan kawan-kawan dengar? Yang mulia dengar. Oke. Saksinya berapa? Terima kasih majelis. Bahwa agenda bagaimana penundaan sidang terdahulu kita meminta keterangan ahli hukum tindak pidana perbankan. Oke, silakan. Ini majelis bahwa ahli ini kita sudah upayakan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita pada persidangan hari ini, tetapi yang bersangkutan karena habis operasi besar yang tidak memungkinkan yang bersangkutan itu untuk bisa melakukan perjalanan jauh, maka kami mohon kiranya terhadap keterangan ahli ini kita dengar secara virtual, dan kebetulan ahli ini sudah hadir secara virtual di dalam ruang persidangan ini. Jadi yang bersangkutan ini saat ini, kalau ini kita tunda-tunda, akan selesai perkara ini. Makanya tadi saya tanya, ini ahli yang di berkas? Ya, kata penuntut umum. Kalau tidak dalam berkas, mungkin bisa kita suruh cari ahli yang lain. Kalau ada salah ahli tambahan yang tidak di berkas, sah-sah saja, tidak ada masalah. Ini ahli yang dalam berkas. Jadi yang bersangkutan kapan bisa hadirnya kemarin nggak tahu. Ya, penahanan jalan terus. Baik, kami sepakati bisa minta waktu 5 menit majelis kita rapatkan dengan tim yang lain. Kebetulan kita dari penasihat hukum ada juga yang baru sembuh dari COVID, ada saudara Rizky yang sekarang berada di Jogja. Jadi kan begini aja ya. Kalau nanti suara yang bersangkutan kurang dengar, kami pun bisa stop Pak. Ya kan yang penting suaranya Pak. Kalau suaranya jernih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan. Tapi kalau suaranya putus-putus ya mungkin kami juga nggak bisa didengar. Apa mau kami catat? Nah, seperti itu. Karena yang perlu kita kan keterangannya. Ya karena kalau ditunda lagi lepas demi hukum Pak, siapa yang mau tanggung jawab ini? Kami juga yang diperiksa. Majelis hakim tidak mampu memanajemen persidangan, kata tim pemeriksa seperti itu. Ini aja tundanya tanggal 9 Oktober, kita tiap hari sidang. Tak ada istilah penasihat hukum kami tak punya waktu terserah. Karena 9 Oktober kami anggap nanti kalau tidak mau mengikuti perintah majelis hakim untuk setiap hari sidang karena penahanan habis 9 Oktober, ya kami anggap mempersulit jalannya sidang. Sidang tetap kami lanjutkan tanpa hadirnya penasihat hukum. Ya, kami karena bukan apa 9 Oktober itu 2 Oktober harus kami putus. Ya, 2 Oktober harus kami putus, memperhitungkan 7 hari masa berpikir. Kalau kami putus lebih dari itu, dia pikir-pikir lepas demi hukum. Karena masa berpikir 7 hari, berarti perkara ini harus putus tanggal 2 Oktober. Ibu sebagai ahli ya. Baik yang mulia. Zulfi Diani Zaini ya. Ya, ya, ya. Agamanya apa? Islam yang mulia. Ahli di bidang apa? Saya konsentrasi khususnya di hukum perbankan yang mulia. Tindak pidana perbankan. Betul. Ya, hukum perbankan, tapi di dalamnya adalah bagian dari di dalamnya ada tindak pidana perbankan yang mulia. Dengan para terdakwa ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Oke, jadi sebelum memberikan keterangan, ibu saudara bersumpah dulu ya. Baik yang mulia. Ya. Silakan. Oh. Ada Al-Quran yang sana Bu? Ada yang mulia. Ya silakan diletakkan di atas kepala. Ya. Ya. Oke, silakan di Aisyah. Ikuti lapas sumpahnya ahli ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai ahli sebagai ahli menerangkan dengan benar
menerangkan dengan benar sesuai dengan keahlian yang saya miliki keahlian yang saya miliki dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Cukup, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Ya, oke, silakan penuntut umum apa kira-kira yang mau diterangkan ahli di sini? Ya, tapi saudara ahli ya, mana ahli? Ya, ibu ahli di bidang hukum perbankan. Ya. Iya, mulia. Kalau ahli hukum ini kami lebih kepada pendapat ya, bukan kepada penerapan pasal-pasal. Pendapat ibu terhadap perbuatan itu terhadap pasal itu gimana? Seperti itu. Ya, karena kalau ahli itu lebih ke pendapat. Ya, oke, silakan penuntut umum. Terima kasih. Saudara ahli ya. Ya. CV saudara sudah sama kami dan sudah kami serahkan di persidangan ini. Saudara ahli dalam hukum perbankan, dalam perbankan ya. Kami minta pendapat saudara ya. Singkat-singkat saja sebenarnya. Dunia perbankan khusus bank komersial ya, itu ada regulasi. Regulasi ini apakah regulasi bisa diciptakan sendiri oleh bank komersial itu sendiri, atau ada sandaran regulasi ini kepada mekanisme pelaksanaan kegiatan perbankan yang apakah sejajar ataupun secara vertikal ke atas yang mengatur mengenai regulasi itu. Ini menjawab Pak DPM. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya akan jawab. Saya akan menjawab pertama bahwa regulasi perbankan ini saya akan sebutkan yaitu Undang-Undang Perbankan Nomor 792 Junto 2098. Selain Undang-Undang Perbankan juga ada undang-undang terkait yaitu Undang-Undang BI Nomor 2399 Junto 3 2004 dan terakhir Nomor 6 tahun 2009. Selain dua itu, undang-undang terkait lainnya, undang-undang PS dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting di bawahnya ada peraturan OJK, ada SE OJK yang harus dipatuhi oleh semua lembaga perbankan. Dan sejak tahun 95 saat BI masih menjadi pengawas perbankan, itu BI mengeluarkan kebijakan yang namanya self regulation banking. Artinya bank boleh membuat peraturan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan. Itulah yang kemudian disebut dengan SOP Bank, Standar Operasional Perbankan atau SOP Bank. Nah, SOP Bank ini adalah menjadi urutan yang pertama yang harus dipatuhi di dalam kegiatan usaha perbankan. Kenapa? Karena di dalam SOP Bank ini diatur semuanya sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, mulai dari POJK, peraturan BI, dan termasuk undang-undang perbankan. Sehingga pelanggaran atas SOP Bank itu akan menjadi pelanggaran terhadap semua kegiatan usaha bank dan pada akhirnya akan menjadi tindak pidana perbankan. Seperti itu, Pak JB. Baik. Tadi saudara saya tangkap berpendapat bahwa sejak BI bertindak sebagai pengawas ya. Iya. Pada dewasa ini BI tidak lagi bertindak sebagai pengawas, digantikan oleh lembaga lain seperti otoritas jasa keuangan atau bagaimana? Ya, sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dikeluarkan, maka yang menjadi pengawas lembaga perbankan itu adalah otoritas jasa keuangan. Jadi BI tidak lagi menjadi pengawas sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang BI tahun 2000. Nomor 23 tahun 99 dan nomor 3 tahun 2004 bahwa akan dibentuk lembaga pengawas jasa keuangan sendiri khususnya lembaga pengawas perbankan, dan kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang mengawasi lembaga keuangan. Salah satunya adalah
kegiatan usaha perbankan per 1 Januari 2014, per 1 Januari 2014. Baik, artinya kalau misalnya saya bisa tangkap bahwa regulasi yang ada pada bank komersil harus ada sandaran regulasi yang ada di OJK. Termasuk input di dalamnya ya. Baik, OJK tentunya tidak secara mendetail mengatur mengenai regulasi itu, maka nanti penjabarannya adalah oleh bank itu sendiri. SOP ya, di dalam SOP bank. SOP bank ya. Nah, SOP bank ini apakah hanya menyangkut mengenai kegiatan bank saja yang diatur, yang saudara bisa berikan pendapat, atau juga menyangkut kepada mengenai kepatuhan dari pegawai bank itu sendiri? SOP bank itu selain mengatur mengenai langkah-langkah yang benar sesuai dengan undang-undang perbankan, dan dia harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, termasuk di dalamnya seluruh kegiatan pegawai bank mulai dari jajaran pengurus bank yaitu komisaris direksi sampai dengan jabatan terendah harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi tidak boleh menyimpangi dari SOP tersebut. Seperti itu yang Pak JPG. Saya masuk pada usul pasal, meminta pendapat saudara ya. Karena dalam dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara itu penuntut umum mendakwakan pasal 49 ayat 2 huruf A dan pasal 49 ayat 2 huruf B. Di dalam pasal 49 ayat 2 huruf A dan ayat 2 huruf B ya, itu terdapat satu hukum di situ. Apakah berdasarkan pendapat ahli antara satu hukum di huruf A dan huruf B itu sama atau berbeda? Kalau untuk subjek hukumnya adalah sama, yaitu mulai dari jajaran pengurus bank, yaitu dari komisaris, direksi, sampai dengan pejabat terendah, sampai termasuk pegawai honor. Seperti itu, Pak JPG. Sama dalam pengertian antara huruf A dan huruf B sama? Sama. Sama ya? Sama. Baik. Tadi menyangkut pada regulasi tadi ya, pada regulasi bahwa bank harus mematuhi SOP yang sudah dikeluarkan oleh bank itu sendiri. Nah, SOP ini diterapkan kepada pimpinan bank saja atau kepada seluruh pegawai bank untuk mentaati segala ketentuan yang ada berlaku bagi bank. Iya, tadi saya berkatakan bahwa SOP ini harus dipatuhi mulai dari pengurus bank, komisaris dan direksi sampai kepada pegawai bank sampai pada jabatan terendah dalam bank itu sendiri. Nah, ada hal yang perlu kami tanyakan kepada ahli menyangkut unsur pasal 49 ayat 2 huruf A. Di sini ada menimbulkan keraguan bagi kami dalam frase kalimat. Kalau satu hukum mungkin sudah jelas, kemudian meminta atau mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan mungkin sudah jelas bagi kami. Kemudian dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka bagi orang lain ya, bagi orang ini koma yang perlu kami pahami dan kami minta pencerahan dari ahli, ada unsur alternatif di sini. Itu unsur dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atau surat-surat presel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya. Nah, maksudnya atau bukti kewajiban lainnya itu apa maksudnya? Ini banyak artinya Pak JPU, bahwa di sini selain yang tersebut di sini, ini kan belum terpapar semua, misalnya yang terkait dengan tadi si asuransi, biaya notaris, semuanya, yang semua didapatkan atau diperoleh dari pihak ketiga. Itu yang belum diatur secara detail dari pasal 49. Tapi biasanya dalam SOP bank itu sudah disebutkan
itu misalnya manajemen fee dari notaris itu masuknya kemana? Biasanya masuk kepada PT Bank. Kemudian kalau ada misalnya karena setiap perjanjian kredit itu kan dia dipasang mengikuti perjanjian asuransi. Nah itu kan akan mendapat fee dari perusahaan asuransi misalnya, itu masuk ke PT Bank, bukan ke pribadi-pribadi para pejabat bank, seperti itu antara lain. Itu maksud dari pengertian atau bukti kewajiban lainnya ya? Iya, salah satunya itu. Mungkin kita tidak bisa masuk pada pokok perkara ya, karena saudara dimintakan berpendapat di sini. Iya, antara lain seperti itu biasanya. Ilustrasikan begini ya, ilustrasikan begini ya. Dan saya dari ilustrasi itu akhirnya meminta pendapat saudara ya. Iya. Ada kebijakan bank ini. Kebijakan bank berupa SOP, bank tidak boleh atau seluruh sebagai subjek hukum dalam pasal 49 itu tidak boleh menerima, meminta atau apapun dalam bentuk apapun ya. Sudah dijelaskan itu. Nah dalam hal ini seluruh pegawai bank itu sudah membuat surat kepatuhan untuk hal tersebut. Surat kepatuhan ini ada sandarannya berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh direktur utama dari bank komersial itu sendiri. Tidak boleh menerima. Nah dalam konteks ini ada perjanjian antara bank itu sendiri dengan pihak ketiga. Perjanjian ini kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara mereka yang berjanji. Nah, pihak ketiga ini dari perjanjian tersebut dia mempunyai kewajiban untuk membayarkan semacam fee kepada pihak bank. Iya. Fee ini adalah landasan hukumnya. Ada landasan hukumnya, kemarin saksi dari OJK sudah kita periksa. Landasan hukumnya ada berdasarkan SOJK yang kemudian ditafsirkan kepada peraturan internal bank itu sendiri. Ditentukan besaran fee-nya dan itu resmi. Nah, setelah dilakukan semacam pelaksanaan dari perjanjian ini menyangkut beberapa pihak. Jadi antara beberapa pihak ini semacam ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di bank itu. Nah, oleh karena bank ini dalam produksinya hanya terbatas, maka bank ini berdasarkan SOP-nya, pimpinan cabang itu bisa menunjuk salah satu pihak ketiga tadi. Nah, dari pihak ketiga tadi itu ada yang tidak kebahagiaan. Sehingga yang tidak kebahagiaan ini ada memberikan fee lain yang tidak ada ketentuannya. Sehingga pihak pimpinan bank tadi memberikan alokasi pengurusan kepada dia. Penerimaan fee yang demikian, apakah dapat dikenakan sebagai bentuk pengertian dari unsur alternatif di poin 2A bukti kewajiban lainnya tadi? Iya, saya katakan berpendapat bahwa itu termasuk di dalamnya karena di situ sudah jelas bahwa pegawai bank itu tidak boleh sama sekali menerima, memberi, meminta dan lain sebagainya dari pihak manapun. Karena itu sudah menjadi satu patokan dalam kode etik dari seluruh pegawai bank maupun pengurus bank. Pengurus bank ini antara lain komisaris dan direksi. Jadi biasanya dalam praktek semuanya itu baik fee yang tadi Pak DPI sebutkan itu seharusnya dimasukkan di dalam neraca keuangan bank yang bersangkutan atau PT bank yang bersangkutan menjadi penerimaan PT bank, keuntungan atau laba dari PT bank, bukan pribadi-pribadi para pejabat atau pengurus bank. Sebagaimana yang diatur mungkin tadi Bapak DPU saya tangkap ada surat direksi yang menyebutkan menimbulkan perjanjian ya Pak DPU ya. Nah itu seharusnya biasanya dalam praktek yang saya lihat dan saya ketahui itu harusnya masuk ke dalam neraca keuangan menjadi bentuk laba dari PT bank, bukan diambil oleh pengurus masing-masing bank yang bersangkutan, seperti itu. Baik.
Selanjutnya tadi kita menyinggung kembali ya bahwa ada SOP bank. SOP bank itu diantaranya mengatur mengenai regulasi tadi juga mengatur mengenai adanya semacam comprehensive of conduct ya, artinya kepatuhan. Kode etik. Ya. Ada kepatuhan juga. Nah, kepatuhan itu juga mereka kepada seluruh pegawai bank tadi. Tetapi dalam hal pelaksanaan kegiatan, meskipun yang bersangkutan di awal dia menjabat sebagai pimpinan, itu sudah membuat surat pernyataan kepatuhan terhadap SOP tadi akan dilaksanakan secara prinsip kehati-hatian, tetapi pada kenyataannya hal itu dilanggar. Apakah pelanggaran SOP tersebut yang menimbulkan penerimaan bagi si pimpinan cabang tadi juga sudah termasuk kategori sudah terjadi tindak pidana perbankan atau tindak pidana? Betul, ya. Betul Pak DPU. Karena yang namanya tindak pidana perbankan itu antara lain apabila pegawai bank, pengurus bank itu melakukan yang pertama itu pelanggaran SOP. Kenapa saya katakan pelanggaran SOP? Karena di dalam SOP itu sudah masuk peraturan seluruh peraturan perbankan mulai dari undang-undang perbankan, POJK, PBI, termasuk undang-undang yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan, undang-undang KPR, kemudian undang-undang tentang jaminan kredit, fidusia, hak tanggungan, dan lain sebagainya. Jadi SOP itu mengcover di dalamnya itu seluruh aturan-aturan dari kegiatan usaha perbankan yang diatur dalam peraturan atau regulasi perbankan ya Pak DPU. Jadi dia sudah termasuk tindak pidana perbankan. Ya. Ada yang ingin saya pertanyakan terkait penjelasan ahli tadi. Tadi saya menanyakan apakah yang perjanjian antara BRK dengan GRM ini adalah perjanjian kepialangan atau bank insurance. Tadi ahli menjawab adalah bank insurance. Kemudian seperti yang saya ketahui, ini saya coba ingin mempersamakan persepsi seperti yang disampaikan oleh ahli tadi. Nah, ini ya, itu pendapat ahli. Ya kalau saudara membuat pendapat kemudian berusaha istilahnya mempengaruhi saksi agar merubah pendapatnya, itu tak boleh. Baik, maaf ya. Ya, itu pendapat ahli. Jadi gini, kalau pendapat ahli ini keliru, ya ahli ini kan pendapat ahli ini nggak mesti kami ikuti. Ya, kalau nanti terdakwa bisa menghadirkan ahli juga yang pendapatnya beda, silakan. Nah, jadi ahli ini bukan untuk di debat, Pak. Baik. Ya, ahli ini itulah pendapat dia, itulah status ahli itu memang harus kita hormati. Nah, seperti itu. Dan pendapat ahli ini tidak harus menjadi pedoman hakim. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan hukum di dalam memutus tidak. Baik ya, penting. Jadi jangan berusaha berdebat. Pertanyaan Anda, silakan Pak. Baik, saya akan menanyakan ke ahli. Ya. Bank asuransi yang seperti yang disampaikan ahli tadi adalah ada setiap debitur melakukan akad kredit di perbankan tergantung jenis kreditnya. Misalnya kredit untuk KPR, kemudian bank selaku pemberi kredit menggandeng pihak ketiga, pihak asuransi. Nah, tugas dari bank ini adalah agar tidak mengalami kerugian terhadap objek yang dikreditkan, maka bank menggandeng asuransi untuk mengcover asuransi kredit kebakarannya, seperti yang saksi sampaikan tadi. Kemudian apabila debitur bank melakukan kredit pembelian kendaraan bermotor, kemudian bank menyediakan jasa asuransi untuk mengcover kendaraannya agar bila mengalami kecelakaan atau kecurian, maka debitur bank tidak mengalami kerugian terhadap kredit yang dilakukannya pada bank tersebut. Apakah yang saya sampaikan ini adalah bagian dari bank asuransi yang seperti ahli sampaikan tadi? Terima kasih. Silakan. Ya, baik. Ada hukum bahwa untuk bank asuransi ini juga harus dibikin keputusan dari bank juga, SOP-nya harus ada.
apa saja jenis-jenis kredit dan jenis-jenis jaminan yang harus di-cover untuk resiko yang terjadi terhadap jaminan atau terhadap debiturnya pribadi. Jadi semuanya itu diatur di dalam SOP yang dibuat oleh pihak bank. Sampai kepada setiap tahun itu biasanya akan ada perubahan-perubahan asuransi mana yang dianggap capable oleh bank. Itu akan dibuat di dalam SOP bank, dalam SK direksi. Bank akan menunjuk beberapa asuransi mana yang memang bisa dilakukan kerjasama untuk setiap perjanjian kredit yang dibuat atau perjanjian-perjanjian yang terkait dengan peralihan risiko, sehingga prinsip hati-hatian dapat dijalankan untuk meminimalisir terjadinya risiko. Nah, itu bagian dari kegiatan yang ada pada bank asuransi. Seperti itu, Pak. Cukup, Pak Jelis. Yang cukup ya. Oke, dari Pak Esdon. Kalau Ali, kami ini dari majelis mau bertanya sedikit ya. Bisa Ali ya? Baik, boleh. Tadi Ali menyinggung masalah neraca. Neraca perbankan itu kan ada bagian pemasukan, ada bagian pengeluaran. Iya. Ali bisa jelaskan kira-kira jenis pemasukan bank itu kategorinya bagaimana? Silakan. Ya, antara lain jenis pemasukan bank itu adalah bunga yang diperoleh dari pinjaman yang diberikan kepada debitur, itu yang paling utama biasanya. Ya. Bunga bank, bunga pinjaman. Kemudian ada lagi mungkin dia melakukan pinjaman kepada bank-bank kecil yang berjanjian kemudian meminjam dalam bentuk investasi, Pak. Itu akan menjadi keuntungan dari pihak bank dan masuk dalam neraca keuntungan. Dan biasanya juga termasuk hubungan dengan pihak ketiga, hubungan dengan pihak ketiga dalam hal asuransi tadi. Ya, jadi dia mendapatkan biasanya itu sudah menjadi satu yang terkait dalam SOP, ada fee manajemen yang akan diperoleh dari pihak bank dari perusahaan asuransi. Nah, itu harus masuk ke dalam pembukuan dari pihak bank itu sendiri. Dan yang paling kecil pun, fee dari notaris pun biasanya harus dimasukkan dalam neraca keuntungan dari pihak bank, bukan kepada pribadi pegawai-pegawai bank atau pejabat bank. Seperti itu ya, Bu ya. Ya. Kemudian kami juga ingin tahu ini masalah premi. Kira-kira premi itu posisinya dana itu milik nasabah atau milik dari pihak perbankan? Kalau premi asuransi dipotong dari pinjaman biasanya, dan itu di awal itu dipotong dari pinjaman yang di plafon pinjaman yang akan diperoleh dari nasabah. Jadi uang itu adalah uang nasabah premi tersebut, bukan uang pihak bank. Karena nanti kalau terjadi resiko, maka itu yang akan dikeluarkan oleh pihak bank untuk mengcover resiko yang terjadi dari pihak debitur. Cukup ya, saya satu aja saya tanya saudara ini ya. Ini pialang ini sebenarnya untuk kebutuhan atau kepentingan siapa ini pialang ini? Ya, kalau yang saya dapatkan dari keterangan pada saat saya memberikan kronologis pembuatan BAP, secara umum saya lihat pialang ini kebutuhannya untuk pihak asuransi, mempermudah hubungan hukum yang terjadi antara pihak asuransi dengan pihak bank. Makanya menurut asuransi, uang perusahaan asuransi mungkin dibutuhkan satu perusahaan pialang yang bisa menjadi mediator dalam rangka melaksanakan kegiatan pemasangan penjaminan pemberian penjaminan untuk dimasukkan mengcover asuransi di perjanjian kredit. Jadi secara umum untuk memberikan keuntungan atau membackup kepentingan dari perusahaan asuransi. Jadi untuk kepentingan pihak asuransi ya. Seharusnya seperti itu ya, Bu. Untuk para terdakwa ada yang mau ditanyakan? Nur Cahya, Mike Japri, dan Efrizal. Ada yang mau ditanyakan?
para terdakwa ada? Tidak, yang mulia. Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, saya kira untuk Ibu ahli yang Ibu Diani sudah cukup ya keterangannya, yang sudah bisa live ya dari Zoom. Silakan. Sebelum saya izin yang mulia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Majelis bahwa saya diizinkan memberikan pendapat ahli saya melalui virtual, karena memang saya hadir pasca operasi pemasangan di pinggang. Jadi saya dalam waktu saat ini belum diperbolehkan untuk melakukan perjalanan jauh. Oke, ya. Tapi tahu kalau sudah sempat. Karena saya harus cek Pak. Oke, Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang mulia, kepada seluruh majelis hakim dan pihak jaksa penuntut umum Pak, kemudian kepada penasihat hukum yang telah membolehkan saya untuk memberikan pendapat kami pada sidang yang terhormat siang ini. Oke, silakan untuk live. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ke penuntut umum habis ya. Habis. Pembuktian dari penuntut umum. Kami habis majelis. Habis lagi dari terdakwa gimana? Ada melanjutkan ahli atau saksi ada cat atau surat-surat, silakan. Baik majelis, untuk kami ada menghadirkan saksi ahli. Ahli berapa orang? 2 orang majelis. 2 ya. Surat ada? Surat. Baik majelis besok. Oke, dan kalau ada sekalian aja nanti dibawa ya untuk persidangan yang akan datang, kita tunda ke hari Senin. Sidang selanjutnya Senin ya tanggal 20 ya untuk ahli daripada terdakwa nanti yang akan diajukan ke persidangan melalui penasihat hukumnya ya. Oke. Untuk itu sidang kami tunda hari Senin tanggal 20. Sidang kami nyatakan selesai dan ditutup.